Topik bahasan kita pada video kali ini adalah kalibrasi suhu dan kalor fisika kelas 11. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lain dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Kali ini kita akan bahas definisi dari suhu. Jadi suhu adalah derajat atau ukuran panas suatu benda. Alat ukur suhu itu adalah termometer dengan satuan internasionalnya Kelvin. Selanjutnya kita akan bahas kalibrasi termometer. Kalibrasi termometer itu sebenarnya merupakan konversi termometer karena perbedaan skala, teman-teman. Skala yang dimaksud adalah titik tetap bawah dan titik tetap atas untuk setiap termometer itu beda-beda. Berikut ini ilustrasi titik tetap bawah dan titik tetap atas untuk termometer umum, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini titik tetap bawah adalah titik ketika suatu termometer dicelupkan ke dalam es yang melebur, dan titik didih itu adalah suhu ketika suatu termometer dicelupkan ke air yang mendidih. Dan berlaku perbandingan berikut ini. Secara sederhananya kita bisa tuliskan perbandingan ini dengan angka yang tengah per angka yang bawah per angka paling atas kurangi angka paling bawah. Nanti ini kita bandingkan antar termometer. Jadi ini cara cepatnya. Nah, nanti kita akan praktekin langsung di contoh-contoh soal supaya lebih ngerti ya. Nah, khusus untuk termometer Kelvin di sini yang merupakan satuan suhu dalam SI atau satuan internasional, maka akan lebih mudah kalau misalnya kita cari dulu suhunya dalam satuan derajat Celcius. Karena di sini 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin. Sehingga kalau kita punya suhu sebesar T derajat Celcius, ya berarti tinggal kita jumlahkan aja T tambah 273 Kelvin. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini ya. Contoh soal yang pertama, sebuah termometer X menunjukkan 5 derajat X untuk titik beku air dan 25 derajat X untuk titik didih air pada tekanan 1 atm. Jika suatu benda diukur suhunya dengan termometer X adalah 13 derajat X, maka suhu benda tersebut dalam skala Fahrenheit adalah titik-titik. Nah, cara untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah teman-teman diminta untuk membandingkan termometer X dan termometer Fahrenheit. Jadi teman-teman gambar aja di sini sketsa termometernya. Nah, kemudian jangan lupa isiin sama titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik tetap bawah itu adalah titik beku air, titik tetap atas titik didih air. Kalau Fahrenheit, yang bawahnya itu 32, yang atasnya 212 ya titik didihnya. Kalau termometer X di sini titik tetap bawahnya udah dikasih tahu di soal. 5 derajat X atau titik beku air dan titik tetap atasnya 25 derajat X atau titik didih air. Nah, kemudian informasi di soal di sini suhu benda yang diukur adalah 13 derajat X. Ya kita taruh 13 derajat X-nya di tengah-tengah sini. Dan 13 derajat X ini berapa Fahrenheit? Caranya gini, kita taruh variabel T pada termometer Fahrenheit, kemudian kita bandingkan. Cara membandingkannya, ya udah variabel angka yang di tengah di sini per angka yang di bawah, per angka yang di tengah sih, angka yang di atas per angka yang di bawah. Ini juga sama, tengah kurang bawah, per atas kurang bawah. Ya sudah, jadi tinggal seperti ini saja. Di sini kan tengahnya T, kurangi bawahnya 32. Atasnya 212, kurangi 32. Sama dengan 13 kurang 5 per 25 kurang 5. Hitung sebentar, yang ini jadi T min 32 per 180 sama dengan 8 per 20. Ini kan bisa kita coret ya. Ini jadi 1, ini jadi 9. Jadi berapa tuh? Nanti T min 32 ini sama dengan 72 ya. Jadi kita kali silang aja 8 sama 9-nya. Jadi pindah ruas tuh. T-nya sama dengan 72 tambah 32. Kalau kita hitung, kita akan beroleh T-nya 104 derajat Fahrenheit. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang C tentunya. Contoh soal yang kedua, sebuah termometer air raksa bila direndam di dalam es yang sedang melebur menunjukkan tinggi kolom air raksa 5 cm. Dan bila dicelupkan ke dalam air yang sedang mendidih menunjukkan tinggi kolom air raksa 45 cm. Suhu yang ditunjukkan air raksa
setinggi 30 cm adalah berapa derajat Celcius? Berarti, seperti biasa, teman-teman harus tahu termometer apa dibandingkan dengan apa. Di sini raksa, kita bandingkan dengan Celcius. Jadi, untuk termometer Celcius, titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya 100. Untuk termometer raksa, titik tetap bawahnya, meskipun dalam sentimeter, kita tulis seperti ini, 5 saat es melebur ya. Titik tetap atasnya ini 45. Kemudian, informasi apa lagi yang dikasih tahu di soal? Suhu yang ditunjukkan air raksa setinggi 30 cm. Kita isi di sini. Suhu air raksanya 30 cm. Berarti, untuk yang termometer Celcius, ini variabel T. Caranya seperti tadi. Tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Ini juga sama, tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Jadi seperti ini. T kurangi 0 per 100 kurangi 0. Sama dengan 30 kurang 5 per 45 kurang 5. Jadi T per 100 sama dengan 25 per 40. Ini bisa kita coret kan? Kita bagi 5 aja. Ini jadi 5. Ini jadi 8. Ini kita bagi 4. Ini jadi 2. Ini jadi berapa tuh? Kalau kita bagi 4, 25 ya. Tinggal kita kali silang aja. 25 kali 5. Itu hasilnya 125 ya. Per 2. Kalau kita hitung hasilnya ya 62,5 derajat Celcius. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Termometer Celcius dan Fahrenheit akan menunjukkan skala yang sama pada suhu titik-titik. Cara untuk menyelesaikan soal ini ya sama seperti soal yang sebelumnya. Ini jelas yang dikasih taunya adalah termometer Celcius dan Fahrenheit. Jadi teman-teman gambar di sini kalibrasi termometer untuk termometer Fahrenheit dan Celcius beserta titik tetap bawah serta titik tetap atasnya. Ya, saat air membeku dan saat es melebur. Nah, informasi di soal adalah skala yang sama. Kalau skala yang sama, artinya ketika termometer Celcius menunjuk angka T, maka termometer Fahrenheit pun akan menunjuk angka T. Kemudian ya kita bandingkan seperti tadi, cara cepatnya. Tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Ini juga sama, tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Jadi, T kurang 32 per 212 kurang 32 sama dengan T kurang 0 per 100 kurang 0. Sehingga T kurang 32 per 180 sama dengan T per 100. Ini kan bisa kita coret juga ya. Kita bagi 20, ini 5. Ini kita bagi 20 berapa? 9 ya. Jadi kita kali silang. Kali silangnya gini, 9 kita kaliin sama T ya. Jadi 9T. Ini sama dengan 5 juga kita kali silang sama T min 32. 5T min 32 kali 5, 160 ya. Jadi 4T sama dengan min 160. T-nya tinggal kita bagi 4 masing-masing ruas ya. Ini kita bagi 4, ini kita bagi 4. Nanti kita peroleh T-nya sama dengan min 40 derajat. Min 40 derajat apa? Min 40 derajat Fahrenheit atau min 40 derajat Celcius itu sama aja. Karena informasi di soal adalah termometer Celcius dan Fahrenheit itu menunjukkan skala yang sama. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Termometer X pada es yang melebur menunjukkan skala negatif 30 derajat X. Dan pada air yang mendidih menunjukkan skala 150 derajat X. Kita gambar termometer X seperti ini. Ini skalanya pada es yang melebur, ini pada air yang mendidih. Kemudian, termometer Y pada es yang melebur menunjukkan skala 20 derajat Y, dan pada air yang mendidih menunjukkan skala 120 derajat Y, seperti ini. Jika suatu benda adalah 40 derajat Y, kita taruh di mana 40 derajat Y-nya? Taruh sini. Maka suhu benda tersebut, jika diukur dengan termometer X adalah titik-titik. Kita taruh aja di sini. T, misalnya di tengah-tengah termometer X. Cara gampangnya, ya udah aja di sini tinggal angka yang tengah per angka yang bawah, per angka yang atas, per angka yang kurangi angka yang bawah. Jadi tengah kurang bawah, per atas kurang bawah.
Ini juga sama, tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Jadi T minus 30 per 150 minus 30 sama dengan 40 kurang 20 per 120 kurang 20. Yang ini jadi T plus 30 per 180 sama dengan 20 per 100. Ini kalau kita coretkan jadi 1 per 5 ya. Terus kita bagi 5 lagi masing-masing ruas di sini. Kiri sama kanan. Bagi 5 1. Bagi 5 36 ya. Jadi T plus 30 sama dengan 36. Berapa tuh? Pindah ruas aja 30-nya ke kanan. Jadi T-nya 36 kurangi 30 ya 6 derajat X. Sehingga jawabannya yang tepat di sini adalah yang A tentunya. Seperti itu. Contoh soal yang kelima. Suatu zat cair diukur sekaligus menggunakan 3 termometer, Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Jika jumlah skala yang ditunjukkan oleh ketiga termometer adalah 194 derajat, maka skala yang ditunjukkan pada termometer Kelvin adalah titik-titik. Nah, cara untuk menyelesaikan soal seperti ini ya udah kita tambahin aja di sini. Termometer Celsius tambah Reaumur tambah Fahrenheit ini sama dengan 194. Karena yang ditanya di soal adalah skala yang ditunjukkan pada termometer Kelvin, akan lebih mudah kalau teman-teman sekalian nyatakan dalam variabel C atau termometer Celsius. Nanti akhirnya tinggal kita tambahin aja sama 273 buat ngerubah ke Kelvin. Kalau Celsius ya kita nyatakan aja dalam C. Kalau Reaumur berarti ini kan 4 per 5C. Kalau Fahrenheit ini kita rubah ke Celsius kan jadi 9 per 5C tambah 32 sama dengan 194. Yang ini bisa kita dapatkan dari perbandingan yang tengah kurang bawah per atas kurang bawah tadi. Nah ini kita hitung aja samain penyebutnya. Jadi 18 per 5C. 32-nya ya pindah ruas ke sebelah kanan yang ini. Jadi 194 kurang 32 kan 162 ya. Kemudian C-nya berarti di sini 162 kali 5 per 18 ya. Tinggal kita kali silang aja. Nanti kita akan beroleh C-nya 45 derajat Celsius. Dengan 9 ya. 45 derajat Celsius berapa Kelvin? Kita tambahin aja sama 273 ya. Sehingga suhunya di sini adalah 318 Kelvin. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B tentunya. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal kalibrasi termometer, suhu dan kalor fisika kelas 11 kali ini. Berikut ini saya berikan satu soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar kalau